Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Di sini saya sendiri Rizal Bakra dengan NIM D1B022076 dan sebelah kanan saya Margareta Aprilina dengan NIM D1B022071. dan sebelah kiri saya. Saya Marcella Putri Pangestuti dengan NIM D1B022070. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan dua input yang berupa luas lahan dan pupuk kandang pada usaha tani jeruk dengan menggunakan fungsi produksi COP12. Fungsi produksi COP12 yaitu fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat penggunaan input-input yang digunakan dalam proses produksi. Yang pada intinya fungsi COP12 adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Variabel yang satu disebut dengan variabel dependen, yang lainnya disebut variabel independen. Adapun rumus umum fungsi produksi COP12 yaitu Y sama dengan AX1 pangkat B dikali X2 pangkat C. Yang keterangannya itu Y sama dengan output, A adalah nilai dari konstanta, X1 sama dengan luas lahan, dan juga X2 adalah pupuk kandang. B atau C adalah elastisitas output dan input yang digunakan. Berikut adalah tabel jumlah produksi jeruk dengan menggunakan dua input luas lahan dan juga pupuk kandang, dan semua variabel telah diubah ke dalam bentuk logaritma. Keterangannya yaitu yang berwarna kuning merupakan output optimal dan input optimal yaitu X1 dan X2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil uji F pada model regresi. Berdasarkan tabel uji F regresi, dapat dilihat dari tingkat probabilitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas kecil dari 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05. Maka dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa luas lahan dan pupuk kandang secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi jeruk. Variabel independen berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah produksi jeruk. Selanjutnya, hasil uji T pada model regresi. Uji statistik T adalah seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam mempengaruhi variabel terikat. Apakah suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel independen? Berdasarkan tabel koefisien di atas, nilai probabilitas luas lahan X1 P kecil dari 0,001 besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi jeruk. Nilai probabilitas X2 P kecil dari 0,001 besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pupuk kandang juga berpengaruh signifikan terhadap produksi jeruk. Dari hasil kedua tabel tersebut, kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma sehingga mendapatkan persamaan sebagai berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai cara mencari output optimal, input optimal, yaitu X1 yang berupa luas lahan dan X2 berupa pupuk kandang, serta cara mencari keuntungan. Berdasarkan pada tabel, didapatkan bahwa output optimal itu berada pada X1 sama dengan 6.000 dan X2 sama dengan 25.000. Cara mencarinya yaitu 0,05 dikali X1 pangkat 0,428 dikali X2 pangkat 0,733 yang merupakan fungsi persamaan dari fungsi produksi COP12 yang dihasilkan dari data SPSS yang telah dicari. Lalu selanjutnya itu dengan cara memasukkan X pada fungsi produksi tersebut, yaitu misalnya 0,05 dikali 6.000 yang merupakan hasil dari nilai X1 pangkat 0,428 dikali 25.000 yang merupakan hasil dari nilai X2 pangkat 0,733 yang menghasilkan yaitu hasilnya 3.465. Jadi output optimal yang dapat dihasilkan adalah sekitar 3.465. Selanjutnya itu cara mencari input optimal pada X1 yaitu pada luas lahan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa input optimal atau X1 pada luas lahan berada pada X1 sama dengan 6.000 dan X2 sama dengan 25.000.
Cara mencarinya yaitu dengan diturunkan dulu dari persamaan tadi, persamaan fungsi produksi Cobb Douglas yang telah didapatkan dengan rumus dy per dx1 yang menghasilkan 0,05 dikali x1 pangkat min 0,572 dikali 0,733 dikali x2 pangkat 0,733. Lalu dimasukkan nilai x-nya yaitu sama dengan 0,05 dikali 0,428 dikali 6.000 pangkat 0,428. 6.000 itu merupakan nilai x1 pada luas lahan. Terus dikali 25.000 pangkat 0,733. 25.000 merupakan nilai x2 pada pupuk kandang. Lalu hasilnya itu sama dengan 7,58. Jadi input optimal yang dihasilkan x1 pada luas lahan itu adalah sekitar 7,58. Cara untuk mencari input optimal pada x2 yaitu pada pupuk kandang itu sama juga caranya dengan mencari input optimal pada luas lahan tadi. Yaitu berdasarkan tabel dilihat bahwa input optimal X2 pada pupuk kandang itu berada pada X1 sama dengan 4.800 dan X2 nya sama dengan 16.800. Itu dengan cara kita turunkan dulu dari fungsi produksi Cobb Douglas yang telah didapatkan, yaitu dengan rumus dy per dx1, yaitu hasilnya 0,05 x1 pangkat 0,428 dikali 0,733 dikali 16.500 pangkat min 0,267, yaitu hasilnya 0,05 dikali 4.800 pangkat 0,428. 4.800 itu merupakan nilai dari x1 tadi dikali 0,77 dikali 16.500 pangkat 0,267. 16.500 itu merupakan nilai dari x2, yaitu hasilnya itu sama dengan 0,103. Jadi input optimal yang hasilkan X2 pada pupuk kandang ini adalah sekitar 0,103. Baiklah, yang terakhir itu adalah cara untuk mencari keuntungan, yaitu rumus keuntungan sama dengan PY dikali Y dikurang PX1 dikali X1 dikurang PX2 dikali X2. Yaitu dengan diketahui PY-nya sama dengan 8.000, PX1-nya sama dengan 3.000, PX2-nya sama dengan 6.000. Lalu nilai Y-nya sama dengan 3.465 yang merupakan output optimal dari hasil yang telah didapatkan. Lalu X1-nya pada luas lahan yaitu input optimal dengan nilai 0,247, lalu X2 pada pupuk kandang dengan input optimal 0,103. Lalu hasilnya sama dengan 27.718. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.